Enggak. Hafal hadis, komo, cek sunana teh gitu. Ya, tak ayat. Nah, dia hafal. Ya. Terkadang baru hafal satu sudah sombong dengan orang lain. Ya. Udah bisa nyalahin orang lain, udah bisa nyalahin orang lain. Oh, ente salah, lu masuk neraka. Seakan-akan surga itu milik dia sendiri, orang lain selain tidak, dan dia masuk neraka semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kotornya hati. Apa yang aku serahkan kepada Allah, padahal Allah dari luar biasa. Ya, mah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam salah satu kitabnya Bab Ruh, ini kitab yang dikarang oleh Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan kenapa fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tadi sambungan ayat itu, ketika ada orang minta kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau tidak tangguhkan sesaat saja ajalku, jangan dulu dicabut nyawa ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada orang minta dikembalikan ke dunia, minta kepada Allah, kembalikan aku sejenak ya Allah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ada di riwayat di ayat yang lain itu, surat As-Sajdah, minta ya Allah, kembalikan aku sejenak ke dunia. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Untuk apa? Bersedekah. Ya. Untuk berinfak, untuk memberi. Tidak minta sholat, tidak minta haji, tidak minta umroh, tidak minta ibadah zikir dan ibadah yang lainnya. Minta sedekah walaupun sesaat. Fa akum minas shalihin. Dia pengen jadi orang yang soleh. Ya, aku pengen jadi orang soleh ya Allah. Kenapa engkau tidak tangguhkan sejenak saja ajalku? Kenapa tidak minta yang lain? Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama, sedekah itu akan memudahkan kita saat sakaratul maut menjemput kita. Maka tidak akan pernah sia-sia. Orang yang sedekah itu luar biasa. Kullu ma'rufin sadaqah. Zakat beda, infak beda, sedekah pun beda. Dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran punya tingkatan masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa minta sedekah? Sedekah itu akan bercahaya begitu terang ketika di alam kubur. Kan ada yang bersinar, ada yang kemilau, ada yang berkelap-kelip, ya. Tapi sedekah itu bercahaya. Subhanallah. Yang ketiga kata beliau, sedekah itu tanda diterimanya amal ibadah seseorang karena keikhlasannya dan tidak ada beban ketika dia memberikan, mengeluarkan rezeki titipan Allah untuk agama Allah, untuk umat fakir miskin, orang yang membutuhkan. Bahkan Nabi dalam hadis dalam kitab Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, menjelaskan bila ada seseorang yang berpakaian mewah, mahal, kemudian berkendaraan yang mewah, subhanallah, kemudian dia minta kepada saya, kata Rasulullah, pasti saya berikan. Kenapa? Dia membutuhkan. Kita hari ini gimana? Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah. Kenapa? Mereka yakin suatu saat ketika kami masih mukim tinggal di Malaysia, ada salah seorang sahabat ini dalam keadaan sakaratul maut, luar biasa. Sakaratul maut, dan dia yakin dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang bersedekah
akan dipanjangkan umurnya. Barang siapa yang bersedekah akan diberikan kesehatan. Barang siapa yang bersedekah akan diberkahi rezekinya. Dan barang siapa yang murah bersedekah akan dikumpulkan nanti di as-sakhoya, satu surga yang telah disediakan oleh Allah bagi orang yang gemar bersedekah infak. Namanya surga as-sakhoya. Subhanallah. Dia infakkan hartanya, sedekahkan hartanya dalam sakarat itu. Sakit dia, masih ingat itu. Allah takdirkan dia umurnya sampai 20 tahun. Dokter sudah mencap dia, nggak lama lagi si bapak ini diambil duitnya 100, depan saya itu 150 juta. Tolong bagikan semuanya. Walaupun kadar pahalanya bersedekah dalam keadaan sakit sudah musakarat begitu, itu setengah dibanding orang yang pelit, kikir, medit, tapi dia keluarin. Nah itu pahalanya hebat itu. Iya. Takut dia miskin, dia keluarin juga. Oh itu pahalanya luar biasa. Maka berlakulah hadis Rasulullah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihim, setiap manusia, diri, jiwa akan dinaungi oleh sedekahnya. Seberapa banyak dia bersedekah, maka setebal itu juga atap yang menaungi dia. 50 juta umpama nih, setebal ini nih, 50 juta. Tebal amat, Masya Allah. Ya, mau dijatuhin batu juga nggak bakalan ini. Perumpamaan yang mungkin 10 juta, mungkin lebih tipis lagi. Yang 5 juta, mungkin papan triplex lagi itu mungkin. Ya, permisalan. Yang 50.000, nah itu kertas. Ya kena hujan, sobek. Ya, pengen bercahaya kuburnya. Tuh lihat, ada ambulans akhirat tuh barusan lewat tadi. Tahu kan ambulans akhirat? Nyium nyium nyium, bebas hambatan, kagak ada yang nggak ada. Memang sekarang nggak macet ini. Kalau udah pada kabur semua sekarang, ya nggak macet. Saya dari Bogor santai bawa mobil, ya nggak macet. Sudah itu tuh ambulans. Giliran ada yang macet, bunyi lagi masuk ke Subhanallah. Ya, bebas hambatannya, keliling aja terus. Nyari siapa yang saya. Gak ada penumpang, semuanya udah berangkat. Apalagi pesawat mahal sekarang, pakai mobil semua sekarang. Benar. Ya itu tuh, Masya Allah. Itu Cipali itu, innalillahi padatnya mobil. Ada sahabat saya mau ke Padang 4 juta, kagak jadi balik ke Padang. Akhirnya dia makan di Padang. Benar, Masya Allah, luar biasa ya hidup ini. Tapi bagi orang beriman tidak terkesan dengan itu, tidak terkesan. Bagaimana hati mereka selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedekahkan dalam keadaan sakit, sedekah 150 juta, Allah panjangkan usianya 20 tahun berikutnya. La yuqridullaha qardan illa du'a. Takdir Allah itu bisa berubah dengan doa. Takdir Allah bisa berubah dengan sedekah. Dan takdir Allah bisa berubah dengan silaturahim. 3 itu. Ya. Dan insya Allah boleh kita amalkan. Gak percaya, ayo diamalkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sedekah itu akan memudahkan kita dalam penghisaban harta ketika kita kembali kepada Allah. Imam Hasan al-Basri di dalam kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Imam Ibnu Nu'aim, Abu Nu'aim, Masya Allah, Al-Asbahani. Ini kitab Hilyatul Awliya ini kumpulan seluruh kisah para aulia, kekasih-kekasih Allah yang luar biasa. Ini kitab ini apabila ada di salah satu rumah orang yang beriman, jangankan setan, jin tidak akan berani masuk ke rumah kita. Hilyatul Awliya, kecuali yang punya rumah setan. Digampang masuknya, ya. Boleh kita lihat. Boleh kalau kita punya kitab Hilyatul Awliya, subhanallah. Ini Hasan al-Basri
Hasan al-Basri, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Dilupakan saya sama Allah SWT. Ya, ada setan lewat tadi. Nyeritain Hilyatul Auliya, Masya Allah. Yang maha dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sucinya hati kita, bersihnya hati kita bukan dilihat dari penampilan kita. Dilihat dari penampilan kita, tidak ada jaminan sehebat apapun orang, sekaya apapun dia, semahal apapun pakaiannya, Allah melihat hati kita, takluk hati kita. 40.000 triliun sel satu manusia Allah ciptakan 40.000